Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 3 Februari 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Cinta Dibalas Benci. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 15 ayat ke-18 sampai dengan ke-19. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia akan mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah di dunia membenci kamu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, setiap kebaikan yang dilakukan tidak selalu mendapatkan apa yang baik buat kami, bahkan mengalami kebencian seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Ada sebuah pertanyaan yang seringkali ditanyakan dalam sebuah refleksi diri atau dalam percakapan-percakapan bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita berkeluh kesah. Mengapa saya sudah berbuat baik, saya sudah melakukan, saya sudah mencintai, saya sudah mengasihi, tapi balasannya, mengapa saya dibenci oleh orang tersebut? Pertanyaan ini seakan-akan tidak masuk akal kalau kita berharap bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan itu kemudian berbuahkan juga hasil yang manis dengan cara dia pun mencintai kita. Ternyata dunia tidak demikian. Itu yang firman Tuhan katakan. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Pertanyaannya, mengapa orang itu membenci setiap kita masing-masing? Kalau kita melihat natur manusia adalah natur berdosa. Sesuatu yang berbeda, sesuatu yang mengganggu orang lain, sesuatu yang kemudian karena hawa nafsu itu bisa menimbulkan kebencian. Sebut saja kita melihat bahwa ada banyak pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja, oleh pribadi. Kita memberikan orang itu sebetulnya semua cinta kasih, pertolongan, bantuan. Namun karena bantuannya itu kemudian tidak dilakukan dengan baik, tidak dipakai dengan sebenarnya, kemudian dipakai dengan semaunya, memanfaatkan kita, lalu bentuk kasih kita adalah dalam rangka mendisiplin, lalu kita kurangi 50%, itu pun kebaikan, tapi orang itu membenci. Jadi ada orang yang membenci karena urusannya apa? Urusannya tidak sesuai dengan keinginannya. Ada orang membenci karena dia terganggu. Kita sebut saja ada orang yang korupsi, kemudian kita mencintai dan mengasihi dia. Kita menasehati supaya dia tidak korupsi. Lalu kita melaporkan karena itu sebagai tanggung jawab dalam sebuah perusahaan. Disampaikan setelah diajak bincang bersama-sama, dia tetap tidak mau, bahkan kemudian dia membenci kita. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesus dibenci oleh siapa? Oleh dunia ini. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Kita melihat siapa yang membenci Tuhan Yesus. Para pendosa. Siapa yang membenci Tuhan Yesus? Mereka para pimpinan, para penguasa Romawi, ahli Taurat, orang Farisi yang terganggu popularitasnya karena ada bintang yang lebih cerah, yang cerah, yaitu bintang adalah bintang Daud sendiri, yaitu Kristus yang hadir ke dalam dunia, mengganggu mereka. Dan kalau Yesus mengasihi dengan menegur dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka, mereka membenci. Kebencian itu bahkan sampai niat Herodes membunuh Yesus dengan cara membunuh semua anak-anak di bawah 2 tahun. Sangat menakutkan kebencian. Jadi kebencian itu seringkali tidak ada sangkut pautnya karena kita berbuat baik. Justru karena kita berbuat baiklah orang membenci kita. Sebagian perbuatan baik yang menyebabkan orang itu membenci kita. Orang tidak menyukai kita karena kasih dan cinta kita, kebenaran yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, itu mengganggu mereka. Itu yang firman Tuhan katakan. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiayai kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanku. Orang yang di luar kebenaran firman Allah
Cintanya adalah cinta kepada diri sendiri. Cintanya adalah cinta kepada hawa nafsunya. Cintanya adalah cinta kepada kepentingannya. Cintanya adalah cinta kepada kekuasaannya. Cintanya adalah cinta bagaimana tahtanya makin tinggi. Dan sering kali relasi manusia sesungguhnya bukanlah saling mengasihi dan saling mencintai, tapi saling memanfaatkan tatkala manfaat itu tidak didapatkan. Tatkala keuntungan itu jauh daripada yang bersangkutan, kita akan ditinggalkan, kita akan dibuang, bahkan kita tidak dikenal. Sewaktu kita setia sebagai anak-anak Allah, berjalan bersama dengan Allah, yang firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-20, ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiayai kamu. Jikalau mereka telah menuruti firmanku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Orang yang hidup di dalam Tuhan, dia akan punya keselarasan bersama-sama dengan Tuhan. Istilahnya adalah satu frekuensi. Orang berdosa akan satu frekuensi dengan orang berdosa. Pecandu narkoba, penjahat kriminal. Kita melihat ada sebuah peristiwa di Indonesia, itu melakukan pembunuhan dengan cara memutilasi. Mereka bekerja sama satu dengan yang lain. Mereka tidak saling membenci, tidak menegur. Tetapi bagi kita yang berjuang untuk hidup dalam kebenaran, mungkin kita akan memberitahu, sudah serahkanlah dirimu kepada kepolisian. Karena ini adalah tindakan hukum. Jangan-jangan kita sebagai orang yang mengetahuinya menjadi sasaran berikut untuk dibunuh oleh orang yang bersangkutan untuk menghilangkan jejak, menghilangkan saksi. Dosa akan melahirkan dosa, kebenaran akan melahirkan kebenaran. Pada prinsipnya, sahabat seperjalanan, hidup adalah sebuah pilihan. Suatu kita memilih untuk mengasihi, suatu kita hidup untuk memilih menuruti perkataan firman Allah. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, kita berpotensi dibenci oleh dunia ini. Kita berpotensi dibenci oleh pendosa yang terganggu karena kita menjalankan kebenaran, karena kita melakukan kebaikan. Kebaikan dan kebenaran tidak selalu akan berbuahkan hasil. Kita akan dicintai, kita akan diterima, kita akan dihargai, atau kita dipuji. Tidak demikian. Oleh sebab itu Yesus berkata, kalau engkau mau mengikuti aku, engkau harus memikul salib dan mengikuti jejak penderitaan Kristus. Hidup dalam kebenaran tidak identik dengan sebuah pesta kebaikan, lalu orang mengsoraki, orang menghadiahi, orang memuji, orang membalas kembali dengan kebaikan. Demikianlah sebuah kehidupan, fakta yang nyata. Menjadi orang percaya berarti tidak lepas daripada kesulitan. Menjadi orang percaya yang menjalankan kebenaran justru bisa kita menghadapi penolakan, bahkan ancaman aniaya, bahkan ancaman kematian sebagaimana yang dialami oleh Tuhan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Dan Yesus mengingatkan, kalau Yesus sudah memberikan contoh, engkau tidak akan lebih daripada hak seorang Tuhan yang mengalami perkara yang sama. Kita akan dianiaya, kita akan dipersalahkan, kita akan disudutkan, bahkan kita akan terancam kematian, pembunuhan yang diterima oleh para nabi, para rasul yang ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Mari sahabat seperjalanan, kita tetap mengasihi sebagaimana Yesus mengasihi seluruh isi dunia ini, dengan mengabaikan tetap memohon kekuatan Allah. Tatkala kita diperhadapkan kepada kesulitan, tantangan, aniaya, bahkan ancaman demi ancaman, tetap hidup dalam kebenaran, tetap mencintai, tetap mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kita sekalipun Kristus ditolak. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami hidup tetap dalam kebenaran dan tetap mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi kami dan mengasihi dunia ini. Amin.